Para pemirsa, sekarang kita bertemu dengan dua orang alumni yang lain, dan mari kita dengar siapa mereka. Silahkan. Halo, saya Yanti dari Divisi Accounting and Finance PT Sansan Saudara Pex Jaya. Ya, kalau nama saya Rosi Spasyari, saya juga sama satu departemen sama Yanti di Accounting Finance. Ternyata rekan satu divisi ya. Iya, betul. Berarti tiap hari ketemu juga dong. Ketemu satu ruangan, Pak. Bosan nggak dari dulu kuliah bareng, sekarang kerja bareng juga? Enggak sih, Pak. Ya ada bosennya ya ketemu orang yang sama, tapi karena emang suasananya yang beda jadi nggak bosen. Gitu. Suasananya beda. Nah, suasananya beda ini seperti apa? Kita dengarkan dari mereka ya. Rosi, kalau dulu kan bebas, kuliah tidak tiap hari dari jam berapa sampai jam berapa. Mereka sekarang kalau kerja ada jadwalnya dan tiap hari ya, hampir setiap hari kerja, hanya sore malam mungkin bebasnya. Bagaimana kesannya tentang bekerja itu? Kalau bekerja itu senang juga ya Pak. Kita juga belajar hal yang baru. Kan biasanya saya kan nggak langsung lulus langsung kerja, pasti ada tahap-tahapnya. Terus kerja juga bisa bertemu sama rekan-rekan baru juga, perkenalan juga. Ya banyak juga hal-hal yang belum saya pelajari waktu semasa kuliah juga sih Pak. Seperti itu. Mungkin yang menyenangkan banget adalah sekarang punya uang sendiri kali ya. Itu pasti. Paling pasti. Ya, baik. Bagaimana dengan Yanti? Kesan kerja? Kalau Yanti ya kesan bekerjanya itu yang pertama kan dari suasana yang tadi yang berbeda ya Pak ya. Kalau dari kampus itu kan kita bebas, terus masih belajar semua mata kuliah tuh ya kita ikuti gitu kan. Kalau misalkan di tempat bekerja kita dapat lagi ilmu baru tentunya, lingkungan baru, suasana baru. Terus kita juga bisa belajar hal-hal yang memang belum kita dapatkan di semasa kuliah ya Pak ya. Tentunya ada kalau misalkan bekerja kan itu memang jamnya itu kan Pak ya, jam kerjanya itu benar-benar dari pagi sampai sore kita harus bekerja ya Pak ya. Jadi tapi ya senang juga sih Pak kerja itu gitu. Ya, ada teman-teman baru barangkali ya. Baiklah. Ngomong-ngomong, waktu dulu melamar bagaimana? Lancar-lancar saja atau ada hal-hal yang dirasakan tantangan? Rosi. Kalau Rosi sih pasti ada tantangannya, terutama kan dalam psikotes waktu itu Rosi juga agak deg-degan kan ya Pak, takut nggak keterima atau apa gitu kan. Pasti itu sih tantangannya dalam cari pekerjaan, pas ke tempat tujuan pekerjaan pasti ada. Kayak misalnya apa ya, banyak sih Pak tantangannya, bukan hanya carinya aja, pekerjaannya aja. Psikotes itu diberikan lembaran kertas, kemudian kita harus nulis-nulis, milih-milih, ngegambar atau bagaimana? Kalau di psikotes itu macam-macam ya. Ada yang gambar, ada tentang pernyataan ya. Pernyataan itu yang dasar sih Pak pada umumnya di psikotes. Disuruh menggambar apa atau bebas? Menggambar rumah ya. Ya, pohon kayak gitu, orang gitu. Macam-macam. Macam-macam. Ya. Ada interview, wawancara nggak? Pasti ada. Sebelum psikotes pasti kita interview dulu. Apakah ada satu atau dua pertanyaan yang kok yang kayak gini ditanyakan sih gitu? Ada sih kayak misalkan kayak udah waktu dekat ada rencana menikah kayak gitu Pak, pertanyaan itu. Terus kayak apalagi ya banyak sih yang ditanyakan, tapi kita bisa menjawab karena memang dari LPKI ini kan kita ada mata kuliah yang mempelajari itu, jadi kita tidak terlalu apa ya Pak,
gak terlalu kaget Iya, ada betul. interview gitu pernah Pak. juga gitu diajar. Jadi di LPKIA juga diajarkan kalau ditanya nanti tuh menjawabnya Menjawabnya bagaimana. seperti apa? apa gitu Pak. Bagus ya kalau begitu ya. Waktu Iya. saya dulu kuliah tidak pernah tuh diajarkan seperti itu. Jadi waktu melamar tuh bingung gitu. Apa yang harus dilakukan? Tegang bener gitu. Iya, iya. Baik. Oke. Lalu pada saat bekerja sendiri ini ada kendala, ada halangan nggak, dan bagaimana sebagai yang bekerja awal bekerja ya, bagaimana mengatasinya? Asik. Kalau Rosi pasti ada ya Pak. Kayak kan Rosi bagian pajak nih. Rosi juga belum terlalu paham lah gitu tentang pajak. Rosi kan bimbing dulu kayak perkenalan tentang dokumen-dokumennya seperti apa. Kadang-kadang kan Rosi suka lupa nih. Nah, jadi Rosi tuh suka buat to-do list nih, apa aja yang harus dikerjakan, ini untuk siapa, kapan deadline-nya, seperti itu. Ya. Oke. Kalau di dalam mengerjakan pajak itu ketemunya siapa-siapa aja? Apakah cuma ketemu teman sekantor atau juga harus keluar ke kantor pajak? Kalau Rosi itu paling yang input dokumen-dokumen gitu ya. Di teman kantor ya. Teman kantor sih ketemunya, nggak sampai Iya. ke luar-luar gitu. Ya. Tapi suatu saat nanti mungkin Mungkin harus ada, menguruskan mungkin ada. sesuatu ya. Iya. Ya. Oke. Kalau Yanti bagaimana? Kalau yang kendala di awal itu pasti ada ya Pak ya, namanya orang baru mengenal gitu kan Pak ya, kendalanya pasti ada. Yang pertama kan kendalanya itu aduh gitu kan, sedangkan kan Yanti jurusannya dari administrasi bisnis kan Pak. Betul, ya, iya. iya kan. Tiba-tiba masuk ke dunia kerja di accounting nih, berarti harus belajar lagi gitu kan, harus mempelajari lagi semuanya gitu kan. Tapi dengan apa ya, kebetulan kan walaupun administrasi bisnis tapi ada juga kan Pak ya dasar-dasarnya sudah dipelajari dari LPKIA, jadi apa ya, masih punya dasar gitu walaupun jurusan yang berbeda gitu kan Pak ya. Dan untuk mengatasinya juga kayak selama bekerja sekarang ini apapun yang dilakukan itu pasti dicatat. Hal-hal yang harus dilakukan itu pasti dicatat, terus kayak semua hal pokoknya Pak, itu sih yang paling utama. Baik. Nah, ada satu pertanyaan juga nih. Walaupun mungkin baru ya kerja di PT Sansan Saudara Teks, sudah berapa lama kira-kira? Kalau Rosi baru 3 hari. Baru 3 hari, wah fresh banget. Kalau Yanti udah 2 bulan lebih Pak. Udah 2 bulan, ya bisa saling mengisi mungkin ya. Iya. Kira-kira PT Sansan Saudara Teks ini bergerak atau menghasilkan atau mengerjakan apa? Mungkin kita juga ingin tahu. Iya. PT Sansan Saudara Teks itu bekerja di bidang garmen dan tekstil Pak, kebutuhan manufacturing. Jadi menghasilkan pakaian seperti itu, mulai dari baju, celana, dan juga kain. Seperti itu Pak. Jadi dari bahan kain sampai dengan bahan jadinya yang tinggal dipakai. Iya betul. Oke. Betul Pak. Lalu dijualnya, orang-orang bilang dilemparnya itu ke pasar mana? Kalau untuk dilempar itu kebetulan kan suppliernya juga memang sudah banyak ya Pak ya. Jadi seperti ada brand-brand yang sudah jadi supplier di sana seperti itu Pak. Oke. Jadi bayar Sansan mungkin ya. Iya. Dengar-dengar ekspor ke luar negeri juga ya? Iya itu Pak. Ya. Apakah bagi karyawan bisa mendapatkan pakaian lebih murah atau bagaimana? Tentunya. Atau belum sampai segitu? Bisa ya? Bisa Pak. Oh bisa. Bisa. Khusus untuk karyawan biasanya kita suka ada bazar khusus untuk karyawan. Di hari-hari spesial gitu Pak, hari-hari besar. Baik, tapi tetap kita membeli kan ya, bukan berarti dapat gratis. Betul. Nah itu juga pemisah, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan itu kadang-kadang kita mendapatkan semacam perk atau kemudahan mendapatkan produk lebih murah gitu ya. Itu dia. Jadi jangan menunda-nunda, setelah selesai lulus kuliah segeralah mencari perusahaan dan bekerja gitu ya. Tapi kalau memang mencari kerja itu nggak terlalu mudah katanya. Kalau menurut Rosi dan Yanti bagaimana? Cari kerja itu susah atau mudah, dan apa
pesannya untuk yang belum mendapat kerja? Kalau menurut Yanti bisa dibilang mudah iya, bisa dibilang susah iya ya Pak ya. Karena kan tetapi bagaimana cara kita mengambil kesempatan itu Pak. Misalkan kalau kita bisa bilang susah kalau misalkan ada lowongan kerja, tapi kita kayak cuman nanti aja. Pasti itu bakal susah untuk kita mendapatkannya kan ya Pak ya. Jadi kita harus gesit. Gitu. Kalau misalkan bisa dikatakan mudah, kalau kitanya mau usaha Pak. Kayak kalau misalkan ada lowongan kerja nih, kita harus usaha cepet-cepet ya, cepet-cepet ngelamar gitu kan. Intinya buat teman-teman semua jangan males, harus mau usaha gitu. Terus jangan pantang menyerah. Kalau misalkan kita sekali gagal, jangan langsung kayak udah gagal, gak mau lagi, jangan sampai kayak gitu. Pokoknya usaha terus sampai kita bisa dapetin kerja. Oke, jadi mungkin ditambahkan dulu. Ya kalau misalnya ada lowongan yang gitu langsung cepet-cepet aja gitu kan, kita banyak banget ya. Iya banyak banget ya teman-teman yang belum dapat kerja. Jadi kalau saya dapat lowongan nih dari teman, langsung cepet-cepet ngelamar, jangan dinanti-nanti sih intinya. Betul, ya. Jadi kalau kita simpulkan kiat dari kedua alumni ini, carilah lowongan pekerjaan dan itu cukup banyak ya disediakan. Dan kalau ada jangan ditunda, cepat diambil kesempatan tersebut. Dan kalaupun itu belum berhasil, jangan atau pantang menyerah, gitu ya. Niscaya sukses akan bersama dengan kita. Begitu barangkali? Iya betul Pak. Baiklah, para pemirsa, setelah ini masih ada alumni yang mau bicara. Kita akan tunggu.